Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Firda Salsabila, Abi Ramajananda, dan Echa Cecilia ingin mempresentasikan tentang inferensi. Definisi inferensi yaitu proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Lalu juga konklusi logis atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam sistem Pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference engine atau mesin inferensi. Mesin inferensi adalah modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning atau penalaran. Kapan inferensi bisa dimulai? Ketika representasi pengetahuan atau RP pada bagian knowledge telah lengkap, atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka RP telah siap digunakan. Algoritma inferensi dalam berbagai metode sistem Pakar berbasis pengetahuan. Ada 5 metode. 1. Metode forward chaining. Kedua ada metode backward chaining. Ketiga ada metode teorema Bayes. Keempat ada metode certainty factor. Kelima ada metode fuzzy. Yang pertama, forward chaining. Menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Metode ini digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, lalu aturan tersebut dijalankan. Cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian dan peramalan atau diagnosis. Contoh, jika penderita terkena penyakit epilepsi idiopatik dengan CF antara 0,4 sampai 0,6, maka diberikan obat carbamazepine. Jadi ada data, aturan, kesimpulan. Lalu selanjutnya backward chaining. Ini kebalikan dari forward chaining. Dimulai dengan tujuan merunut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke tujuan tersebut. Disebut juga goal driven reasoning, karena merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan inferensi backward chaining adalah untuk mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis. Jadi kalau ini kebalikannya, jadi dari kesimpulan, aturan, lalu observasi data. Selanjutnya, teorema Bayes. Metode ini digunakan untuk menghitung probabilitas yang terjadi pada suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hal observasi, memungkinkan untuk mempengaruhi keyakinan mengenai parameter setelah data diperoleh. Adanya keyakinan awal, prior, menjadi syarat utama sebelum memulai inferensi. Distribusi prior diperoleh berdasarkan keyakinan subjektif dari peneliti itu sendiri mengenai nilai yang mungkin untuk parameter yang diestimasi, sehingga perlu diperhatikan bagaimana menentukan prior. Ini ada rumus teorema Bayes. P dalam kurung A garis B sama dengan P dalam kurung B garis A dikali P dalam kurung A dibagi P dalam kurung B. PAB adalah hasil yang dicari, PA adalah bobot Bayes, P dalam kurung B adalah jumlah gejala, dan PBA adalah bobot gejala. Metode keempat yaitu certainty factor atau CF. Certainty factor, faktor kepastian, yaitu suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti. Menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seseorang pakar terhadap suatu data. Kombinasi certainty factor, ini ada kombinasi CF. CF untuk kaidah dengan premis tunggal, yaitu CF H, E sama dengan CF kali E dikali CF rule sama dengan CF user dikali CF pakar. Lalu ada CF untuk kaidah dengan premis majemuk. CF dalam kurung A N B sama dengan minimum CF
dalam kurung A kecil, CF dalam kurung B kecil, dikali CF rule. Lalu ada CF dalam kurung A or B sama dengan maksimum CF dalam kurung A di koma CF dalam kurung B dikali CF rule. Lalu ada CF untuk kaidah dengan kesimpulan serupa. CF combine dalam kurung CF1, CF2 sama dengan CF1 plus CF2 dikali dalam kurung 1 min CF1. Yang kelima ada metode fuzi. Logika fuzi atau metode fuzi adalah generalisasi dari logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Logika fuzi menggunakan himpunan fuzi dalam mempresentasikan dan memanipulasi informasi yang tidak pasti untuk penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika fuzi disebut inferensi fuzi. Terdapat 4 tahap dalam sistem fuzi, yaitu fuzifikasi, basis aturan, inferensi, dan defuzifikasi. Dari fuzifikasi yaitu input masuk ke inferensi atau aturan, lalu outputnya melalui defuzifikasi. Fuzifikasi yaitu variabel input atau crisp dari sistem fuzi ditransfer ke dalam himpunan fuzi untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan. Inferensi fuzi ada min dan produk. Min yaitu fungsi keanggotaan output dipotong pada ketinggian fungsi yang disesuaikan dengan nilai kebenaran dari premis. Dan juga ada produk, fungsi keanggotaan output diberikan skala sesuai dengan nilai kebenaran dari premis. Lalu ada defuzifikasi, yaitu inputan yang terdiri dari himpunan fuzi yang dihasilkan dari proses komposisi dan output adalah sebuah nilai. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.